pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga karena korsleting listrik, sebanyak 18 kios di kawasan Pelabuhan Timika terbakar. Pasca belasan siswa keracunan, anggota DPRK Manokwari inspeksi mendadak ke 8 dapur MBG. KPU resmi mendistribusikan logistik PSU ke 8 kabupaten dan 1 kota di Papua. Kebakaran hebat melanda kompleks Pelabuhan Timika, Papua Tengah pada hari Senin. Sebanyak 18 kios ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang cepat menjalar ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Bangunan yang dominan terbuat dari kayu membuat api mudah merembet. Keterlambatan mobil pemadam ke lokasi juga memperburuk situasi, mengingat jarak yang cukup jauh dari pusat kota Timika. Sekitar jam 5 pagi. Kemudian untuk warga yang terdampak, sesuai update terakhir ada 24 warga yang terdampak. Kemudian untuk kios, hasil update sementara ada 18 kios yang terbakar. Untuk tim damkar sendiri ada 7 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah di lokasi dengan tim Inafis kami. Berikut dengan anggota Polsek dan anggota Polres sudah berada di TKP sejak tadi pagi. Untuk korban update terakhir tadi saya ralat tadi awalnya informasi 3, ternyata korban satu luka ringan, itu masih pelajar SMP. Luka ringan. Di dugaan awal konsleting dan di kios tersebut kan menjual bensin itu. Nah, kemungkinan konslet kemudian menyambar di bensin tersebut. Polres Mimika saat ini telah mengerahkan tim untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini menyisakan duka bagi pedagang kecil yang kehilangan tempat usaha dan harta benda mereka. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang pria di Manokwari, Papua Barat ditangkap polisi karena menyebarkan foto porno mantan kekasihnya di media sosial milik pelaku. Korbannya seorang pegawai negeri sipil Pegunungan Arfak. Menurut polisi, pelaku kesal karena korban mengakhiri hubungan percintaan mereka, lalu ia menyebarkan foto tidak senonoh di media sosial. Antara pelaku dan korban sudah berpacaran sejak tahun 2023 hingga 2024. Meski pacaran, pasangan ini sudah melakukan hubungan seperti suami istri. Korban yang tidak terima akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Jadi pada saat berpacaran di tahun 2023 hingga 2024, kurang lebih 13 bulan menjalani hubungan pacaran, mereka melakukan layaknya hubungan suami istri. Pada saat melakukan hubungan suami istri itu, tanpa disadari oleh si korban, si MRS ini melakukan video atau memfoto. Foto itu disimpan di HP-nya si terlapor yang inisial MRS ini. Setelah itu terjadilah mereka putus di bulan Agustus 2024. Setelah itu video itu diunggah di akun Instagram milik si terlapor. Pelaku sempat memeras korban dengan meminta sejumlah uang untuk membeli minuman keras. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Ia diancam hukuman penjara 12 tahun karena melanggar undang-undang tentang ITE. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Menyikapi kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis dari program pemerintah, sejumlah anggota DPRK Manokwari bersama Dinas Kesehatan melakukan inspeksi mendadak di salah satu dapur umum di kawasan Borasi. Dari hasil sidak tersebut, terungkap bahwa dari 8 dapur penyedia MBG di Manokwari, hanya 2 yang telah mengantongi sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinas Kesehatan. Cuman 2 yang mempunyai sertifikat layak higienis sanitasi jasa boga. Itu baru 2, sedangkan yang bermasalah hari ini itu belum ada. Katanya masih dalam proses. Ya, semoga kita berharap dari semua stakeholder yang terlibat di dalam ini, khususnya Dinas Kesehatan, Balai POM, itu sangat memperhatikan hal-hal yang dimana setiap mitra-mitra dapur umum ini diperhatikan dia punya izin-izin, terus syarat-syarat dari penyajian makanan. Sebagai tindak lanjut, DPRK Manokwari mendesak Badan Gizi Nasional mengawasi ketat setiap dapur yang beroperasi agar program dapat berjalan lebih terkontrol dan aman bagi anak-anak. Pekan lalu, belasan anak-anak di 2 sekolah keracunan makanan usai mengonsumsi MBG yang dibagikan oleh panitia. Belasan anak sempat dirawat di rumah sakit, namun saat ini sudah sehat. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Program makan bergizi gratis kembali digelar di awal tahun ajaran baru di Kabupaten Merauke. Kali ini sebanyak 256 siswa SD Gudang Arang Merauke mendapatkan hidangan bergizi sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi anak sekolah. Dalam program ini, setiap siswa mendapatkan nasi, sayur, buah, dan susu yang dikemas dalam wadah ompreng. Dapat makanan gratis ya? Iya. Isinya apa saja yang ada sih? Apa sih? Semangka, susu, sup, nasi. Senang dapat makanan seperti itu? Senang? Senang. Koordinator Dapur MBG Anissa menyebutkan bahwa program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk menunjang kesehatan dan prestasi siswa. Sasaran kami ada 8 sekolah, di antaranya itu ada SD Gudang Arang sejumlah 246, SD Negeri 1 sejumlah 512, SD Negeri 2 597, SD Biankuk 284, SD Yapis 1 531, SD Yapis 455. Untuk SMP-nya kita berfokuskan ke SMP Gudang Arang itu sebanyak 217. Karena dapur kami dekat dengan SMA Negeri 2, jadi kita memfokuskan untuk mengambil di SMA Negeri 2 yaitu sebanyak siswa 1086. MBG tidak hanya menyediakan makanan, namun juga menjadi bentuk intervensi nyata dalam mendukung pemenuhan gizi anak di daerah. Belum semua sekolah di Merauke menerima makanan bergizi gratis, dan sistem pembagiannya yaitu bergilir. Kendala utama yang dihadapi BGN yaitu masih belum terbentuknya dapur makanan bergizi gratis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pendistribusian logistik pemungutan suara ulang di 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua resmi dimulai. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama KPU Provinsi Papua pada hari Senin resmi melepas distribusi logistik di gudang logistik KPU Kota Jayapura. Pengiriman logistik diprioritaskan ke daerah terluar dan terpencil seperti Pulau Mapia di Kepulauan Yapen serta kawasan pedalaman di Mambramo Raya. Distribusi dilakukan melalui jalur udara untuk menjamin kelancaran PSO pada 6 Agustus mendatang. Keberhasilan PSU di sini akan menjadi cerminan kedewasaan berdemokrasi di wilayah timur Indonesia, khususnya di atas tanah Papua. Oleh karena itu, mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Saya percaya dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekedar pengulangan, tetapi sebuah pembuktian
bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi. Ketua KPU Papua Diana Simbiak menegaskan PSU harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar tidak menyisakan masalah baru yang dapat memicu PSU lanjutan. Masyarakat akan menaruh harapan besar pada kotak suara itu, karena di dalam ada harapan akan pemimpin yang sah, pihak yang jujur dan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu distribusi logistik menjadi fondasi penting dari keberhasilan pemungutan suara ulang ini. Kami menyadari bahwa tantangan yang harus kita lewati, curah hujan tinggi, kondisi jalan yang rusak, akses sungai yang surut, hingga kondisi keamanan di beberapa titik tertentu, semuanya ini adalah realitas yang tidak dapat kami abaikan. Sementara itu, Bawaslu Papua meminta seluruh warga datang ke TPS dan melapor jika nanti terdapat kecurangan. Bawaslu juga menyiapkan tim pengawas di ribuan TPS. Teman-teman KPPS dalam hal ini KPU bersama seluruh jajarannya memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan dokumentasi terhadap hasil yang sudah ditetapkan di masing-masing TPS itu. Yang lain, ini dalam konteks rekapitulasi sesungguhnya, tetapi perlu kami ingatkan sejak saat ini, yaitu menyiapkan mitigasi agar proses rekapitulasi tidak keluar dari jadwal yang sudah ditetapkan. Ada 2023 tempat pemungutan suara dengan total daftar pemilih tetap mencapai 750.959 pemilih yang akan mengikuti pesta demokrasi di Papua pada 6 Agustus mendatang. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerom, Papua memastikan seluruh logistik untuk pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah telah terdistribusi dengan aman dan lancar. Distribusi logistik ini dilakukan ke 11 distrik dan 141 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kerom, termasuk daerah perbatasan RI Papua Nugini. Ketua KPU Kerom, Melianus Gobay, mengatakan proses distribusi berjalan sesuai jadwal. Logistik yang dikirim meliputi kotak suara, surat suara, serta perlengkapan TPS lainnya. Untuk wilayah terjauh seperti distrik Towe, Kaisenar, Web, Senggi, dan Yafi, distribusi dilakukan sejak 2 hari pertama. Sementara untuk distrik yang lebih dekat seperti Arso Timur, Skamtomanem, Arso Barat, dan Arso, pengiriman dilakukan pada hari ini dengan distrik Arso sebagai titik distribusi terakhir. Distrik yang terjauh, 2 distrik yaitu distrik Esnar dan juga distrik Towe itu sudah didistribusikan pada tanggal 2 Agustus. Dan sampai dengan informasi tadi malam bahwa logistik untuk wilayah distrik Towe untuk jalur web lewat distrik web itu sudah tiba tadi jam 6 pagi, sudah tiba di distrik Towe. Sedangkan untuk distrik Towe juga yang melalui jalur Senggi itu sudah sampai pagi tadi jam 8 itu sudah ada di Kampung Terpones. 1 hari menjelang pemungutan suara ulang pilkada, logistik berupa kotak suara telah tiba di berbagai distrik di Kabupaten Kerom. Distribusi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Kerom untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses. Kabak Ops Polres Kerom Kompol Agustianto mengatakan sejumlah kotak suara telah tiba, termasuk di distrik Senggi yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kepolisian, khususnya Polres Kerom, sudah merencanakan dari awal terkait dengan pengamanan pendistribusian logistik ini. Anggota kami sudah melekat di masing-masing distrik dan nantinya akan pengamanan di masing-masing TPS. Selama beberapa hari ke depan sebanyak 141 TPS. Hari ini tersisa 5 distrik, yaitu distrik Arso, Arso Barat, Manem, Arso Timur, dan Skanto. Tentunya yang kemarin yang sudah berjalan lancar, kita harapkan hari ini semuanya clear, sudah berjalan semua. Setiap kotak suara dikawal ketat oleh personel keamanan TPS untuk memastikan distribusi berjalan aman hingga ke lokasi pencoblosan. Seluruh personel telah dibekali dengan instruksi teknis guna menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan. Polisi mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan PSU.
Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Pemungutan suara ulang Pilgub Papua 2025, Polda Papua menggelar Operasi Mantap Raja. Operasi ini merupakan komitmen aparat untuk menjamin pesta demokrasi berjalan aman, tertib, dan damai di seluruh penjuru Papua. Pemilihan suara ulang ini akan melibatkan sekitar 750.000 pemilih yang tersebar di lebih dari 2.000 TPS di 9 kabupaten dan kota. Polda Papua mencatat ada sekitar 640 TPS kurang rawan, 1.100 TPS rawan, dan 240 TPS yang sangat rawan. Untuk itu, Polda Papua mengerahkan sekitar 8.800 personel untuk mengamankan pemilihan suara ulang. Pemungutan suara ulang sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan jumlah pemilih 750.959 pemilih yang akan melaksanakan pemilihan di 2023 TPS yang tersebar di 9 kabupaten kota. Untuk kategori TPS sendiri, TPS kurang rawan ada 646, TPS rawan ada 1.131, dan TPS sangat rawan ada 246. Jumlah personel yang dilibatkan dalam operasi ini untuk anggota Polri 3.385 personel, perbantuan TNI 720 personel, dan Linmas 4.779 personel. Kepolisian Resor Kota Jayapura siap mengamankan pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di Kota Jayapura pada 6 Agustus 2025. Pengamanan juga melibatkan anggota TNI. Dari hasil pemetaan, ada belasan TPS tergolong rawan dan ini menjadi perhatian penuh kepolisian untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara. Kepolisian juga sudah meminta penyelenggara pemilu untuk memindahkan TPS rawan ke lokasi yang lebih aman, namun tidak keluar dari radius RT RW setempat dan tetap mudah terjangkau pemilih. Terkait dengan PSU ini kali ini agak sedikit berbeda. Kami dari Polresta Jayapura yang membackup pengamanan oleh Polda Papua. Karena untuk kegiatan pengamanan PSU semua berada di Polda Papua. Tetapi kami sudah menyusun personil yang nanti akan kita berikan kepada Polda untuk ditempatkan. Tapi untuk plottingan kami yang menyusun itu. Ke depan itu setiap polsek akan ada standby personil untuk yang membackup. Karena hampir kurang lebih ada 480 personil kita yang nanti di TPS. Tapi juga nanti ada yang melaksanakan piket. Nah, nanti juga nanti ada backup dari Brimob dan juga dari Samapta Polda untuk yang kita tempatkan di polsek-polsek dan juga di Polres. Dalam pemilihan suara ulang, dua kandidat Ben Hur Tomimano dan Konstan Karma akan bersaing melawan Matius Fakiri dan Aryo Korumaropen untuk memperebutkan jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjelang HUT kemerdekaan, suasana di Kota Merauke mulai ramai dengan para penjual pernak-pernik dan bendera. Sudah menjadi tradisi tiap tahun menjelang HUT kemerdekaan, sebagian warga memanfaatkannya untuk mencari tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah Yudi. Setiap awal bulan Agustus, ia rutin datang ke Kota Merauke. Yudi tidak sendiri, ia datang bersama 12 rekannya dari Jawa khusus untuk berjualan pernak-pernik HUT kemerdekaan. Jauh-jauh ia datang ke Merauke karena melihat celah bisnis menguntungkan dengan menjual bendera dan atribut kemerdekaan. Itu yang sana sama yang itu yang ujung. Berapa orang semua? 6 orang? 6 orang. Ini yang paling mahal dijual harganya berapa? Yang paling mahal 6,5 ada. 650, apa jenis apa tuh? Jenis ini. Oh yang ini? Yang ini. Sudah ada laku juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang paling murah berapa mas? Yang paling murah ada yang 10.000.
Yang kayak bagaimana? Yang kecil buat motor-motor. Oh gitu, itu 10.000 ya? Ini tiap tahun kesini ya? Iya, tiap tahun. Berapa lama biasanya di sini? Dari tanggal 2 sebulan lebih lah. Sebulan lebih ya? Ya. Oh. Penjual pernak-pernik kemerdekaan ini hampir dapat ditemui di berbagai sudut kota Merauke, terutama di sepanjang jalan protokol seperti Jalan Raya Mandala dan Jalan Para Komando Brawijaya. Mereka berharap tahun ini perayaan HUT kemerdekaan berlangsung ramai sehingga para pedagang bisa pulang ke daerahnya membawa uang yang banyak. Pemandangan yang sama juga terlihat di kota Jayapura. Pedagang musiman mulai ramai menjajakan atribut dan bendera HUT kemerdekaan. Namun tidak seperti tahun sebelumnya, 3 pekan menjelang peringatan HUT kemerdekaan, pembeli masih sepi. Seperti yang dialami pedagang di Jalan PTC Entrop, Jayapura. Mereka mengaku jumlah pembeli tidak banyak, padahal tahun lalu, pada awal Agustus, warga sudah mulai mencari bendera atau atribut untuk merayakan HUT kemerdekaan. Menurut pedagang, masyarakat sedang menghemat pengeluaran karena perekonomian sedang tidak baik. 2 tahun dari sekarang, jualan ini menurun sekali drastis. Apalagi penjualan biasanya dapat berapa, sekarang kan dapat berapa. Untung-untung kalau bisa pulang. Apalagi kita ini jualan musiman, ya nggak bisa menentukan. Biasanya tuh ada yang keluar 10, rumbai-rumbai. Sekarang kan bukan 10, 1 pun tidak ada yang keluar. Bendera merah putih untuk kampung di rumah-rumah biasanya lebih dari 1 kodi, sekarang 2 biji, mulai dari harga 5.000 sampai 500.000. Ada yang per meter itu sampai 5 juta. Meskipun demikian, Kori dan pedagang lainnya tetap optimis usaha sampingan mereka menguntungkan walaupun tidak besar. Para pedagang menjual bendera berbagai ukuran, mulai ukuran kecil seharga Rp5.000 hingga bendera besar Rp150.000. Muhammad Ridwan dan Arthur melaporkan dari Merauke dan kota Jayapura. Memperingati HUT kemerdekaan, Satgas Kops HBMA meresmikan fasilitas MCK dan sumur bor di lingkungan Gereja Getsemani, Timika, Papua Tengah. Jemaat Gereja Getsemani Tioka Kencana senang karena mereka bisa mendapat MCK yang layak serta air dari sumur bor. Selama ini mereka tidak memiliki MCK sehingga mereka kerap kali membuang air besar ke sungai. Selain itu mereka juga senang karena mereka bisa menikmati air sumur tanpa perlu mengambil air jauh dari sungai. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Korps HBMA yang berkenan membantu menyediakan air bersih di Jemaat GPI Papua Getsemani Mayon dalam lingkup klasis Mimika. Kami yakin bahwa ini merupakan satu kebutuhan jemaat dan ketika telah tersedia, sudah pasti itu akan sangat bermanfaat dan benar-benar memberkati. Dan ini merupakan kelanjutan dari program kami sebelumnya dalam pembangunan rumah pastori di GP Getsemani ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para jemaat, kemudian menjadi berkat bagi kami dalam melaksanakan tugas di Papua. Dan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-80, kami juga berbagi paket sembako, ada 400 paket dan 200 paket paket belajar buat anak-anak. Semoga bisa bermanfaat juga bagi masyarakat di seputaran GP Getsemani ini. Selain itu juga warga di kampung itu menerima 400 paket sembako dan 200 perlengkapan sekolah. TNI berharap fasilitas yang sudah dibangun dijaga dengan baik sehingga bisa digunakan dalam waktu yang lama. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.